Selamat malam Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Dina Manusyujan dengan NIM 12 Mungkin saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya yang dimana mengubah kode file logging ke bahasa C. Nah, di sini setelah saya mengubahnya, ini saya akan mempresentasikan hasil yang saya dapatkan. Yang dimana di sini saya menambahkan library pada program ini, dimana nantinya Titik-titik ini dapat membaca input output, dan titik itu dapat sebagai control C filing with control file yang dimana maka saya menggunakan ini karena nanti kita dapat membaca, menulis atau menginsert di file. Jadi saya tambahkan ini, saya menambahkan unit std.h yang dimana itu nanti kita gunakan karena kita menggunakan else pada program ini. Jadi saya tambahkan ini. Nah, di sini saya juga menambahkan sistem status sistem status yang dimana nantinya itu kita dapat membuat tipe data pada si file. Jadi saya membuka programnya dengan integer main, di mana kemudian saya deklarasikan fd log sama file, di mana fd ini sendiri sebagai file descriptor. Jadi nantinya lain karena kita menggunakan file kan. Jadi di sini saya tambahkan juga pendeklarasian log sama file, di mana log ini nantinya untuk membuat fungsi pada si file dan file ini sendiri nantinya itu untuk dapat mengukur ukuran dari si file yang saya berikan. Nah, di sini saya tambahkan laptop ini, di mana nantinya kita pada program ini dapat membuka file text atau membaca. Tapi pada program ini kita sudah menambahkan file text. Nah, jika tidak ada, maka akan mengeluarkan error dan akan memberhentikan program. Nah, jika ada atau berhasil dibuka, jadi di sini dapat diukur lagi ukuran dari file itu berapa. Nah, maka di sini kita menggunakan else untuk mengukur berapa file yang kita masukkan itu ukurannya. Nah, di sini saya menambahkan if file saya sama dengan min1 yang dimana di sini akan diperiksa apakah gagal. Kalau gagal, maka akan mengeluarkan error. Dan di sini akan ditutup program itu dan akan berhenti programnya. Nah, selanjutnya di sini saya menambahkan log type WRLPK atau pada program ini. Pada program ini nantinya kita dapat mengatur. Setelah kita buka pada file itu, kita dapat mengatur untuk mengunci setengah dari isi file ini sendiri. Setengah dari file pertama itu akan dikunci. Jadi orang lain itu nantinya nggak bisa mengakses kode ini setelah kita kunci. Jadi proses lain itu jika ingin masuk itu nggak akan bisa masuk karena kita udah mengunci pada awal program itu kita kunci. Jadi nggak bisa lagi proses lain itu masuk. Nah, sini setelah kita kunci atau setelah kita sudah siap nanti di dalam itu kan pada proses itu sudah siap dilakukan. Nah, di sini untuk dapat membuka fungsinya itu lagi atau untuk dapat dia siapapun lagi, di sini saya menambahkan add unlock. Jadi setelah kita kunci, setelah selesai untuk menulis, kita nggak mau lagi mengunci file itu, jadi kita bisa menambahkan unlock sendiri. Maka saya tambahkan. Nah, di sini selanjutnya file ini nanti kita dapat pasang chat log yang dimana maksudnya ini pada program ini nantinya itu dapat diakses bersama-sama dalam hal membaca. Jadi dalam hal membaca itu maksudnya jadi kalau ada proses lain yang masuk dan menulis, jadi kita bisa membaca bersama-sama tapi tidak bisa kita ubah isi file itu sendiri. Nah, setelah siap pada kondisi tersebut, nah di sini untuk dapat diakses siapapun lagi kita buka ya dengan unlock. Kita tambahkanlah unlock di sini. Tidak dapat diakses lagi oleh siapapun. Nah, untuk menutup programnya saya menambahkan plus return dimana untuk memberikan sistem program. Nah, maksudnya dari penugasan ini saya akan memberikan contoh pada compile akan saya lakukan, dimana saya akan mengcompile program ini.
Jadi pertama di sini kan saya belum menambahkan file text. Jadi karena kita nggak ada kita masukkan file text, nantinya eh, program ini akan mengeluarkan error. Bahkan error itu maksudnya itu nanti nggak ada yang dibaca file text ini. Jadi search file or directory. Jadi nggak ada yang bisa dibaca di file tersebut karena kita nggak ada menambahkan filenya kan. Nah, kalau misalnya kita tambahkan file text ke dalamnya, putarannya itu, nah pada program ini kan sudah dibaca tandanya program itu. Kalau kita sudah memasukkan file text itu akan dibaca, ya, tanda berhasilnya itu nanti tidak akan menerima inputan lagi dan program itu akan berhenti otomatis. Jadi itu tandanya program itu udah berhenti atau udah berhasil. Jadi mungkin sekian presentasi dari saya Bapak. Mohon maaf pada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih dan selamat malam.